untuk dosaku. Yesus tolong umatku, Yesus tolong Rajaku. Tuhan kuat, Tuhan ku pasangan daging merdeka. Tujuani umatku masih dalam Yesus Dona umatku saluna rumiku dalerena marotan lehormatu awon naposo. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, nats renungan pertanyaan buat kita pada malam hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Saya akan bacakan buat kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini, kita sering katakan kita adalah orang yang merdeka. Dan firman Tuhan juga katakan di pasal 5 ayat 1 itu dengan judul kemerdekaan seorang Kristen. Bagaimana dengan kemerdekaan seorang Kristen? Tentu kita bebas melaksanakan apa yang kita inginkan. Kita bebas berkata apa yang semau kita. Tapi itukah yang dikatakan kemerdekaan orang Kristen? Tentu tidak. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah ketika kita sudah bebas dari perbuatan daging dan kita dipenuhi oleh perbuatan daripada Roh Allah itu sendiri. Karena itu di dalam perjalanan hidup ini, life is choice. Hidup adalah pilihan. Memilih hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam kerohanian. Artinya bagaimana? Tentu di dalam perjalanan hidup ini ada tuntutan. Kemudian ada keinginan. Tuntutan dan keinginan itu tentu berbeda. Tuntutan berarti itu yang harus kita penuhi. Keinginan belum tentu itu yang lebih penting di dalam hidup kita. Hanya karena ya ingin saja, saya ingin baju baru, saya ingin make up baru, saya ingin jalan-jalan. Tetapi kita harus memilih apakah itu yang harus kita laksanakan. Kalau tuntutan berarti kehidupan yang harus kita jalankan. Contohnya, kita harus bekerja, kita dituntut untuk bekerja. Kita harus makan dan minum supaya kita sehat. Karena itu, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, orang-orang yang merdeka ketika dia dipenuhi oleh kehidupan di dalam Roh Allah,
dan membuang, yaitu kehidupan kedagingan. Jelas Paulus katakan bagaimana kehidupan di dalam kedagingan dalam kitab Galatia ini. Dia katakan perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kalau kita bagi ini ayat 19 sampai ayat 21 itu ada 4 bagian. Perbuatan daging, percabulan. Yang pertama penyembahan berhala. Kemudian ada iri hati, ada kedengkian, ada amarah. Lagi orang yang suka marah-marah. Di situ hati-hati orang yang suka marah-marah. Sering sekali dengan kemarahanmu, dengan emosimu, orang Batak katakan nandiri-pirion. Sering sekali dibawa oleh iblis. Supaya bagaimana? Supaya ada kebencian di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita sudah marah duluan kepada dia. Karena kita sudah tidak suka kepada dia. Bagian yang ketiga dikatakan adalah kemabukan. Tentu bagaimana manusia ini hidup di dalam kehidupannya. Istilahnya ya mati mengalam kemabukan. Yang kedua, kemabukan ini kita bisa katakan juga dengan minum-minuman keras. Yang terakhir dikatakan adalah kedengkian. Di situ adalah ketika kita tidak suka dengan orang lain. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hal-hal inilah yang harus kita buang di dalam diri kita. Ketika kita ada amarah, kalau kita mau membuka firman Tuhan dalam pasal 5 dikatakan, biarlah engkau marah tetapi jangan berbuat dosa. Bisa marah tapi jangan berbuat dosa. Karena itu dikatakan berkata-katalah engkau di dalam tempat tidurmu. Karena apa? Ketika kita perkatakan firman Tuhan di dalam diri kita, itu yang membuat kita supaya damai hati kita. Dan kemudian kalau kita hubungkan epistel ini dengan khotbah hari Minggu, ketika orang tidak menjaga tubuhnya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, firman Tuhan katakan itu adalah sia-sia. Karena apa? Mungkin mereka yang tidak menjaga tubuhnya akan merasakan kenikmatan dunia, itu adalah sia-sia. Karena apa? Karena dia hanya melihat kesenangan yang semu saja. Karena itu dikatakan kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita harus membuang kedagingan itu di dalam diri kita adalah pertama sekali kita harus berdoa. Karena itu firman Tuhan katakan, Yesus Kristus katakan, tetapi daging kita itu lemah, tapi roh kita itu kuat. Jadi yang membatasi diri kita dari hidup kedagingan itu adalah roh Allah itu sendiri ketika kita mau berdoa. Ketika kita punya kelemahan, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan aku lemah dalam bidang apa? Aku sering marah-marah sama suamiku, aku sering marah-marah sama istri, aku sering marah-marah sama temanku. Itu kita bawa kepada Tuhan. Ubah aku Tuhan untuk lebih baik lagi memahami orang lain. Yang kedua adalah kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saya adalah anak yang lahir dari seorang perempuan janda. Pada saat itu usia mama saya 30 tahun. Dia punya pergumulan yang berat. Akhirnya dia sering marah-marah. Ketika dia mendidik saya marah-marah, saya ingin menerapkan pendidikan itu sama anak saya. Tapi menurut saya itu tidak penting untuk seperti itu. Bagaimana dia mencubit saya, bagaimana dia memukul saya. Tapi menurut saya itu tidak penting. Karena apa? Karena saya sudah tahu firman Tuhan. Jadi saya batasi diri saya. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita sudah tahu firman Tuhan, itu yang menguatkan kita. Yang kedua, saya orangnya yang paling suka mencuri duit. Karena mama saya celit, terakhirnya saya curi duit. Tapi ketika guru kuliah saya berkhotbah tentang titah Taurat yang ke-8 dilarang mencuri, saya ingat itu. Dan itu yang membatasi diri saya. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Sehingga dengan firman Tuhan
kita bisa membatasi diri kita mau berbuat daging atau berbuat roh. Itu kita sudah tahu perbuatan roh. Ada sukacita, ada kesabaran, ada damai sejahtera. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita tergantung kepada Tuhan, kita pun akan semakin untuk lebih baik lagi menjalankan firman Tuhan. Mari yang menghina Apostle Bulung, mari tergantung kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Pengkhotbah katakan, ketika manusia tergantung pada dunia ini, semuanya itu adalah sia-sia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang selalu menyertai kami, sehingga kami mampu melawan kedagingan kami, dan kami kuat di dalam Roh Allah. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu. Amin. Buat mandiriku, Tuhan hidupku, ayah bertinobusmu, umat tanpa lawan. Tagalak marohatku, Kristen managaman, Tondimi masuk